Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Rahman Sulaiman dari kelas PAIA. Saya akan mempraktekkan tugas micro teaching pelajaran Ibu Soraya MPD. Insya Allah, mari kita lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Siapa di sini ketua kelasnya? Ya Pak. Oh ya, silahkan disiapkan dulu teman-temannya. Duduk siap. Siap. Teman-teman, sebelum belajar kita membacakan doa dulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya. Anak-anak sekalian, sebelum Bapak memulai materi, seperti biasa Bapak absen dulu ya. Muhammad Fadli, Hadir Pak. Rafli, Hadir Pak. Muhammad Syahril, Hadir Pak. Muhammad Dimas. Lagi sakit Pak. Kenapa Dimas sakit? Apa katanya? Demam. Oh, demam. Besok bilangin Dimas dari Bapak salam, mudah-mudahan cepat sehat dan ditunggu suratnya ya. Jadi kalau sakit itu harus melampirkan surat. Siti Nurbaya, Udah hadir Pak. kemana? Katanya lagi pergi yang mana? Oh, ya baik. Udah absen, udah ya. Kita masuk pelajaran tentang masa kebudayaan Islam ya. Masa kemajuan ya, kemajuan kebudayaan di dalam agama Islam. Dan masa kepemimpinan Bani Umayyah. Pak, Bani Umayyah setelah masa apa? Jadi Bani Umayyah itu merupakan kehilafahan ya setelah masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu adalah masa di mana setelah kepeninggalan Nabi. Ya, begitu Nabi wafat, naiklah Khulafaur Rasyidin yang diawali dengan Sayyidina Abi Bakar Siddiq, kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali. Nah, setelah masa Khulafaur Rasyidin, masa sahabat itu berakhir, masuklah masa Bani Umayyah. Ya. Dan di masa Bani Umayyah ini awal mulanya Bani Umayyah terlahir itu karena dilahirkan oleh sistem yang bersifat demokratis. Di situ awalnya pemerintahan tadi itu masa Khulafaur Rasyidin, begitu ada pemilihan itu secara demokratis, dan di masa Bani Umayyah ini ternyata pemerintahan yang bersifat demokratis itu berubah menjadi kerajaan yang turun temurun. Nah, contohnya begini, si Muhammad Fadli ini seorang raja. Dia seorang raja, dia memiliki anak lelaki, kemudian anak lelakinya itu menjadi penggantinya, begitu ya, paham? Di masa Bani Umayyah ini banyak sekali ya, banyak banget para sahabat yang diutus untuk syiar dakwah. Seperti contoh di sini ekspansi besar-besaran ke Eropa ya, ke Eropa pada zaman Al-Walid ibnu Malik ya. Masa pemerintahan Walid bin Malik ini merupakan masa tentram, makmur. Kemudian di masa ini juga masyarakat itu hidup rukun tertib. Dia patuh akan agama Allah ya. Kemudian di bawah masa ekspansi dakwah yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Nah,
ini merupakan ekspansi dakwah dari pasukan Islam yang di bawah beliau, di bawah pimpinan beliau itu menundukkan wilayah Aljazair dan masuknya Islam ke Gibraltar. Gibraltar ini adalah pintu masuknya Islam ke Eropa, yang mana nanti Islam akan berjaya di tanah Spanyol ya. Seperti contohnya Cordoba, Sevilla, Toronto, kemudian juga Granada. Nah, di situ di masa Bani Umayyah Islam sampai ke Eropa, kemudian di situ berkembang pesat sehingga timbullah beberapa ilmu pengetahuan. Timbul para ilmuwan di masa itu, tumbuh perpustakaan, tumbuh dunia pendidikan dan lain sebagainya. Bahkan senjata perang itu dulu Islam di masa itu tidak bisa ditaklukkan. Nah, namun di masa itu, di masa kemakmuran dan kejayaan Islam itu ada beberapa penyebab. Nah, penyebabnya ada beberapa anak keturunan daripada raja-raja yang saling berebutan tahta, sehingga di masa itu sampai kepada pergantian pergantian khalifah menjadi garis keturunan itu. Nah, itu yang menjadikan buntunya sistem pengetahuan. Artinya kepemimpinan ini berakhir karena ada perebutan kursi kekuasaan. Nah, coba barangkali ada yang kurang jelas dari penjelasan Bapak Sahril, ada yang mau ditanyakan? Pak, Ya. di masa Bani Umayyah itu kemajuan Islam seperti apa? Nah, kemajuan Islam di masa Bani Umayyah itu banyak sekali ya. Contoh di bidang militer, wah, ada yang nyata. Di bidang militer, aduh, nggak ada yang bawa spidol, nggak ada ya? Ada, Pak. Ya udah, satu di bidang militer kuat, kemudian di bidang ilmu pengetahuan juga kuat. Kemudian di bidang pendidikan ada tumbuh madrasah-madrasah seperti pesantren, itu sudah mulai ada. Sekolah-sekolah juga sudah mulai ada di masa Bani Umayyah itu. Nah, di situ juga para sahabat, pemimpin itu menciptakan lembaga-lembaga pendidikan itu. Ada yang jenisnya seperti halaqah, ada yang jenisnya seperti sharing, jadi macam-macam. Tapi pada intinya di situ adalah suatu kumpulan untuk mendapatkan suatu ilmu pengetahuan dan cara mengajar kepada anak-anak. Nah, kemudian siapa lagi yang ingin bertanya? Saya, Pak. Ya. Apa penyebab kehancuran Bani Umayyah? Nah, penyebabnya itu tadi yang sudah Bapak jelaskan, bahwasanya disebabkan hancurnya pemerintah Bani Umayyah itu karena berebutan kekuasaan. Nah, jadi sistem yang melatar belakanginya itu Bani Umayyah itu dipisah oleh konflik-konflik, seperti contohnya Islam itu menjadi kerajaan-kerajaan kecil, ya kan? Contoh misalkan si raja ini punya anak 5, nah anak-anaknya ini ingin menjadi raja, tapi dia menjadi gubernur sebagian. Nah, yang gubernur-gubernur ini seakan-akan setara dengan pemerintahan, jadi lemahnya di situ. Kemudian berakhirnya Bani Umayyah ini karena Bani Umayyah muncul kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas dari Abdul Muthalib. Nah, gerakan ini mendapatkan dukungan penuh dari Bani Hashim dan golongan Syiah dan kaum Mawali. Nah, jadi setelah ada muncul keturunan baru dari Bani Abbas, nah runtuh tuh Bani Muawiyah. Bani Muawiyah itu adalah keturunan daripada Yazid bin Abi Sufyan, ya. Nah, itu Muawiyah itu ya, Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu yang menjadi keturunan daripada Bani Umayyah, dan berakhirnya setelah ada pengganti dari lain keturunan gitu ya. Nah, itu. Sudah paham semuanya? Ya, baik. Untuk minggu besok Bapak kasih tugas ya. Mohon dicatat ya, tugas dari Bapak. Kalian merangkum tentang kisah Umar bin Abdul Aziz ya.
di masa Bani Umayyah. Karena di dalam Bani Umayyah ini kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz itu perlu kalian ketahui. Muhammad Fadli, siapa Umar bin Abdul Aziz itu? Nah, makanya diperhatikan ya. Umar bin Abdul Aziz ini merupakan khalifah di masa Bani Umayyah yang mana kepemimpinan beliau itu sangat singkat. Singkat selama 2 tahun tapi kemakmuran di mana-mana. Ya, makanya Bapak kasih tugas seperti itu ya. Ya, Pak. Kemudian kita lanjutkan pertemuan besok masuk kepada khilafah Bani Abbasiyah ya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pamit ya.